Sebagai tetangga, rasa-rasanya juga baik kalau Anda bisa menawarkan apa yang bisa Anda tolong. Mungkin mengirim makanan, mungkin mengirim buah, mungkin kalau punya vitamin bisa berbagi vitamin, mungkin bisa menawarkan apa yang lain. Demikian juga kalau ada orang lain yang membutuhkan bantuan Anda. Mungkin Anda pun juga sebenarnya terbatas, tapi bukan berarti kita itu terus tertutup terhadap orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Para Romo, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Bersama-sama mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, terutama kesehatan kita dan juga kebahagiaan kita bersama-sama. Dan pada malam hari ini kita bisa mengambil bagian pula di dalam Ekaristi, dalam minggu biasa yang ke-15. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Inilah yang menjadi harapan kita bersama-sama. Semoga kita bisa senantiasa mewartakan kasih kebaikan Tuhan kepada siapapun dan dimanapun. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau telah menghimpun kami dalam kesatuan jemaat Allah. Semoga dalam kesatuan ini kami semakin bisa menghayati diri sebagai murid-murid Kristus yang mau saling mencintai dan melayani. Engkau juga telah memanggil kami untuk Engkau jadikan duta dan utusan-Mu di tengah dunia ini. Semoga dengan bekal iman dan Injil-Mu, kami semakin siap untuk Engkau utus, mewartakan kabar sukacita di tengah kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku. Pembacaan dari nubuat Amos. Asia, imam di Betel kepada Amos. Hai pelihat, pergilah, enyahkanlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu dan bernubuatkanlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada
keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus menerangi mata hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa,
Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya yakin di antara Anda semua di rumah banyak yang memiliki sumur pribadi. Mungkin ada sebagian yang pakai pump. Bagi yang memiliki sumur, Anda membuat sumur, pasti tujuannya supaya Anda bisa memperoleh air yang bersih dari sumur itu dan bisa Anda manfaatkan untuk kepentingan sehari-hari, entah kepentingan masak, mencuci, mandi, dan segala macam. Dan kita tahu seandainya sumur itu tidak pernah terpakai, sumur itu juga malah akan bau airnya, mungkin beracun, sehingga juga tidak layak untuk dimanfaatkan. Maka pada prinsipnya sumur dibuat memang untuk diambil, untuk dimanfaatkan airnya, untuk kepentingan kehidupan kesehatan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita itu bagaikan sumur itu. Tuhan menciptakan kita, juga Tuhan menganugerahkan kepada kita di dalam bacaan kedua tadi. Tuhan menganugerahkan kepada kita berkat rohani dalam kehidupan kita. Juga Ia telah membuat kita agar menjadi kudus dan tidak bercela, agar kita mampu menyatakan rahasia kehendak Allah kepada siapapun. Dan rahasia kehendak Allah tidak lain adalah keselamatan, kebaikan, kehidupan semua orang, bahkan mungkin juga semua makhluk. Maka sebenarnya setiap orang diciptakan oleh Allah agar dalam hidupnya ia bisa melakukan segala sesuatu yang berdampak baik bagi sesamanya. Entah itu bisa membuat orang lain bahagia, entah bisa membuat orang lain hidup, entah bisa membuat orang lain sehat, entah bisa membuat orang lain bangkit, mungkin dari keterpurukan atau dari persoalan-persoalan hidupnya. Jadi setiap orang diciptakan untuk diutus agar hidupnya bermanfaat untuk kebaikan sesama. Itulah sebabnya di dalam bacaan pertama dan juga bacaan Injil sangat jelas apa yang menjadi tugas setiap orang. Di dalam bacaan pertama lewat pengalaman Nabi Amos, kita dipilih oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan. Nabi Amos tadi menyatakan, "Aku ini bukan nabi, aku tidak termasuk golongan para nabi. Aku hanya seorang peternak, tetapi aku dipilih oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan untuk mewartakan, untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain." Dari pengalaman Amos, tidak harus kita ini menjadi orang besar
entah itu nabi, entah itu tokoh-tokoh besar atau apa. Tetapi setiap orang dalam keadaannya, dalam kehidupannya, sebenarnya dia bisa hidupnya itu memberi dampak baik bagi orang lain. Demikian juga di dalam bacaan Injil, Yesus memilih 12 muridnya untuk diutus, mewartakan kabar baik kepada banyak orang. Ia juga memberi kuasa kepada mereka masing-masing, sehingga melalui tangan dan kehadiran atau lewat pelayanan-pelayanan mereka, banyak orang bisa tertolong. Yang sakit menjadi sembuh, yang kerasukan setan juga menjadi sadar kembali, dan juga mereka yang juga mengalami berbagai persoalan bisa tertolong. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita diciptakan oleh Allah, telah dianugerahi berbagai macam hal agar hidup kita bisa menolong banyak orang di sekitar kita. Saat ini merupakan saat yang kiranya hati, pikiran perlu kita buka. Ada banyak situasi yang menuntut kita tidak bisa hanya berdiri, tidak hanya bisa memandang, tidak hanya bisa duduk, tapi melihat penderitaan, melihat kondisi hidup orang di sekitar kita. Mungkin karena berbagai persoalan, ada yang karena virus COVID, ada yang mungkin dampak ekonominya terdampak karena situasi pandemi yang berkepanjangan ini, atau mungkin juga ada yang berduka karena saudara-saudarinya dipanggil Tuhan, atau mungkin ada persoalan-persoalan lain yang Anda lihat di sekitar Anda. Kita semua diajak untuk bisa berbuat sesuatu bagi mereka. Apapun yang Anda bisa buat untuk mereka, pasti itu bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau seandainya ada di lingkungan Anda, mungkin ada yang isolasi mandiri karena terpapar virus. Sebagai tetangga, rasa-rasanya juga baik kalau Anda bisa menawarkan apa yang bisa Anda tolong. Mungkin mengirim makanan, mungkin mengirim buah, mungkin kalau punya vitamin bisa berbagi vitamin, mungkin bisa menawarkan apa yang lain. Demikian juga kalau ada orang lain yang membutuhkan bantuan Anda, mungkin Anda pun juga sebenarnya terbatas, tapi bukan berarti kita itu terus tertutup terhadap orang lain. Kita semua sekali lagi, mari menjadikan hidup kita ini tanda berkat bagi orang di sekitar kita. Saya yakin paroki-paroki juga telah berusaha untuk bisa memberikan pelayanan-pelayanan kepada banyak umat yang secara khusus yang terpapar COVID. Mungkin ada yang meninggal, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang harus ditolong secara ekonomi. Dan para romo telah menggerakkan juga dewan dan mereka-mereka yang peduli untuk saling memberi perhatian kepada umat di tempat mereka masing-masing. Kami dari Kevikepan juga berusaha untuk ikut mengambil bagian di dalam menjadikan hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Apa yang bisa kami lakukan, entah mulai dari memberikan mungkin suplemen-suplemen vitamin bagi yang membutuhkan, masker, dan rencana juga akan membuat shelter isolasi bagi yang membutuhkan. Kami akan berusaha bersama-sama dengan Anda semua. Mari kita saling membantu, saling menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain, supaya kehidupan bersama ini menjadi lebih baik. Hari ini juga kita diajak bersama-sama oleh pemerintah untuk meluangkan waktu tadi 1 menit pada jam 10:07 tadi, mengheningkan hati, berdoa bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan, juga berdoa untuk para petugas kesehatan yang terus berjuang, untuk berdoa mereka bagi mereka yang sakit. Ketika kita tidak bisa membantu apa-apa, doa Anda, sapaan Anda yang meneguhkan
juga akan tetap dibutuhkan. Maka dalam situasi seperti ini marilah kita jangan memperkeruh dengan pikiran-pikiran kita yang buruk, dengan berita-berita hoax yang justru malah bisa membuat kebingungan bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama satu hati, meneguhkan satu sama lain, memberi kabar baik kepada yang lain, memberi sesuatu yang positif, yang meneguhkan, yang menyemangati, yang membuat orang lain bisa menjadi lebih baik. Kiranya dalam segala usaha-usaha baik kita, Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kita semua. Bagi keluarga-keluarga yang bersama dengan anak-anak, setelah saya berdoa, kami mohon untuk memberkati anak-anak. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas putra-putri yang Kau anugerahkan pada keluarga kami masing-masing. Pada kesempatan ini kami mohon, berkatilah anak-anak-Mu yang menjadi bagian dari keluarga kami. Tuntunlah dia agar tumbuh, berkembang menjadi anak yang baik dan selalu sehat walafiat, dan semoga nantinya juga semakin setia mengikuti Engkau dalam kehidupannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena telah Engkau kuatkan dengan santapan rohani yang telah membawa kami pada kehidupan yang kekal. Semoga atas santapan ini menjadikan daya dan kekuatan kami untuk melanjutkan persiaran hidup ini sebagai utusan-Mu di dalam mewartakan Injil. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Para Romo, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Ekaristi ini, juga petugas KOR, terima kasih, petugas Komsos yang juga selalu setia merelay perayaan Ekaristi secara online ini. Dan Ibu Bapak yang ada di rumah juga terima kasih atas kebersamaannya di dalam Ekaristi ini. Semoga semua menjadikan berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sekarang, mari bersama-sama kita menyiapkan diri kita untuk menerima berkat dan perutusan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua bersama keluarga dan orang-orang yang kita doakan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.